Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Pagi hari ini Pademan akan mengajar secara online atau belajar online dari rumah. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini atas pemeliharaan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan belajar online. Engkau yang memberkati dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri semangat lagi. Kita akan melakukan tepuk PPK. Oke? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, PPK. Yes, I can do. Yes, I can do. Oke anak-anakku, sekarang kita langsung aja masuk dalam pembelajaran online dari rumah, khususnya buat kelas 3. Pada pembelajaran yang pertama ini, dalam tema pertama, yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Referensi kitabnya terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, Mazmur pasal 121 ayat 6, dan juga Kitab Ibrani pasal 11 ayat 3. Oke anak-anakku, sebelum kita jauh belajar pada hari ini, Pademan perlu dan sangat penting menyampaikan tujuan belajar kita pada hari ini. Tujuan belajar kita nanti yang pertama, anak-anak bisa mensyukuri kehadiran Allah melalui ciptaan Allah atau melalui iklim dan gejala-gejala alam. Yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam lainnya. Yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan kehadiran Allah dalam iklim dan gejala-gejala alam. Dan yang keempat, anak-anakku bisa menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam lainnya. Oke? Nanti, adapun hasil yang diharapkan adalah nanti anak-anak harus bisa mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta. Anak-anak juga harus bisa menyebutkan berbagai ciptaan Allah, semua berguna bagi manusia. Yang keempat adalah anak-anak bisa menunjukkan perilaku bersyukur dengan berbagai cara, membuat puisi, berdoa, atau menggambar. Itulah hasil yang kita capai dalam pembelajaran ini. Oke? Oke anak-anak, kita masuk dalam kegiatan belajar. Adapun beberapa kegiatan belajar kita pada hari ini ada 4. Kegiatan pertama, kita akan membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dan yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kita akan menyebutkan penciptaan Allah dari hari pertama sampai hari ke-7. Yang ketiga, nanti kita akan memperhatikan gambar yang Pademan akan berikan nanti dan tanggapannya. Yang keempat adalah kita akan bernyanyi dan berdoa. Oke anak-anak? Oke anak-anakku, kita langsung aja membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Nanti kita akan baca 1 ayat saja. Begini firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Oke anak-anakku, Pademan akan menjelaskan sedikit aja tentang firman Tuhan. Allah adalah sang pencipta alam semesta dan isinya. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah ada. Dia adalah Maha Pencipta. Artinya, Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dia adalah Allah yang awal dan terakhir. Dia adalah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dialah yang menciptakan langit, alam semesta beserta isinya. Anak-anak, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebelumnya bumi belum berbentuk, kosong dan gelap. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya hanya dengan firman. Firman adalah sabda. Artinya adalah kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Oke anak-anak, ketika kita telah membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, di sana kita akan melihat dan membaca bahwa Allah menciptakan alam dan segala isinya sampai 7 hari lamanya. Dia menciptakan sesuatunya dengan firman-Nya. Firman-Nya itu apa tadi anak-anak? Yaitu dengan sabda atau kata-kata yang diucapkan oleh Allah sendiri. Oke, langsung aja kita akan menyebutkan hari-hari apa saja Allah menciptakan dan apa yang diciptakan. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Terang berguna untuk membedakan siang dan malam. Setelah itu Allah menciptakan hari kedua, menciptakan cakrawala. Apa anak-anak? Cakrawala. Cakrawala adalah langit. Langit atau cakrawala ini berfungsi untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Selain itu, juga menerangi bumi. Ada banyak lagi benda-benda penerang berfungsi untuk sebagai penunjuk arah dan waktu-waktu tertentu. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan apa anak-anak? Binatang yang hidup di air dan di udara. Pada hari yang keenam adalah Allah menciptakan
binatang, binatang yang hidup di darat. Dan juga sekalian Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 ini. Tuhan atau Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu, Adam dan Hawa, diberi sifat-sifat Allah. Ada kasih, ada kesucian, dan akal budi. Dengan sifat-sifat Allah yang diberikan tersebut, diharapkan manusia mampu melaksanakan perintah Tuhan. Dan hari ke-7, hari terakhir, Tuhan berhenti mencipta. Dan Tuhan memberkati semua ciptaannya, bahwa semua ciptaannya adalah semuanya baik. Nah, anak-anak, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan satu pesan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa, untuk apa, Nana? Untuk menjaga dan memelihara. Artinya Allah memberikan kuasa kepada manusia, dan manusia harus berkuasa atas semua ciptaan Allah. Manusia bisa hidup, makan dan minum atas semua ciptaan Tuhan. Oke anak-anak, jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk berkuasa untuk semuanya itu. Mereka bisa makan dan minum dan mencari nafkah melalui tumbuhan dan hewan, dan juga mereka harus bertanggung jawab menjaga dan memelihara. Demikian juga saya dan anak-anakku diberikan tugas perintah untuk menjaga dan memelihara segala ciptaan Tuhan. Oke anak-anakku. Oke anak-anak, kita masuk dalam kegiatan ketiga, memperhatikan gambar sebagai berikut. Gambar yang pertama adalah lingkungan kelas yang bersih. Dan yang kedua, gambar yang kedua adalah lingkungan kelas yang kotor. Gambar berikut adalah lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang kotor. Keduanya ada yang bersih dan ada yang kotor. Yang menjadi pertanyaan Pak Darman, kenapa kelasnya bisa kotor dan kenapa lingkungannya bisa kotor? Dan juga apa akibat lingkungan yang kotor? Nanti dijawab di rumah ya, oke? Oke Nana, kita akan masuk pada kegiatan terakhir, yaitu bernyanyi dan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi Dari Terbit Matahari. Satu, dua, tiga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Puji namanya Tuhan. Puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke anak-anak, kita akan langsung berdoa dan mengakhiri pelajaran hari ini. Tangannya dilipat, tundukkan kepala, berdoa mulai. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas setiap ciptaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami dapat bertanggung jawab dan memelihara segala ciptaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati dan bersyukur atas setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, salam sehat. Tetap di rumah aja. Dan God bless you.